Dunia terus berputar dalam ketidakpastian. Ketegangan geopolitik yang memanas di berbagai belahan bumi memicu pertanyaan mengerikan. Bagaimana jika Perang Dunia Ketiga benar-benar pecah? Ini bukan sekadar spekulasi kosong, melainkan analisis mendalam tentang potensi skenario terburuk. Serangan pertama kemungkinan besar bakal jatuh ke negara-negara ini. Kita akan membahas negara-negara yang paling mungkin menjadi target awal, berdasarkan posisi strategis, aliansi militer, dan zona konflik aktif saat ini. Fokus utama kita adalah negara-negara dengan kepentingan strategis tinggi dan ketegangan geopolitik signifikan. Mari kita selami kategori utama negara-negara yang berpotensi menjadi sasaran pertama. Analisis ini didasarkan pada dinamika kekuatan global dan kerentanan yang ada. Memahami hal ini sangat penting untuk mengantisipasi potensi konflik di masa depan. NATO atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara adalah aliansi militer terbesar di dunia. Didirikan untuk pertahanan kolektif, NATO menjadi pilar keamanan bagi banyak negara barat. Namun, statusnya sebagai kekuatan dominan juga menjadikannya target utama dalam skenario konflik global. Serangan terhadap salah satu anggota NATO secara otomatis memicu respons kolektif. Pasal 5 Perjanjian NATO menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua. Ini berarti konflik akan meluas secara dramatis, melibatkan puluhan negara. Setiap negara anggota NATO, dari yang terbesar hingga terkecil, berpotensi menjadi sasaran. Lokasi geografis, kapasitas militer, dan peran dalam struktur aliansi akan menentukan tingkat risiko. Negara-negara di garis depan berbatasan langsung dengan kekuatan rival, menghadapi ancaman paling nyata. Misalnya, negara-negara Baltik seperti Estonia, Latvia, dan Lituania. Posisi mereka yang strategis di Eropa Timur, berbatasan langsung dengan Rusia, menempatkan mereka dalam posisi yang sangat rentan. Mereka adalah anggota NATO yang relatif kecil, namun serangan terhadap mereka akan memicu respons seluruh aliansi. Polandia juga merupakan anggota NATO yang sangat penting. Dengan kekuatan militer yang signifikan dan lokasi strategis di Eropa Tengah, Polandia menjadi jalur vital bagi pergerakan pasukan dan logistik NATO. Ini menjadikannya target prioritas bagi musuh yang ingin mengganggu operasi aliansi. Jerman, sebagai kekuatan ekonomi dan militer terbesar di Eropa, juga tidak luput dari ancaman. Pangkalan militer AUSACO yang besar di wilayahnya menjadikannya titik fokus. Serangan terhadap Jerman akan melumpuhkan sebagian besar kapasitas pertahanan Eropa. Turki, dengan posisinya yang unik di persimpangan Eropa dan Asia, serta kontrol atas selat-selat penting, adalah anggota NATO yang krusial. Konflik di Timur Tengah atau Laut Hitam dapat dengan cepat menyeret Turki ke dalam pusaran perang, menjadikannya target strategis. Singkatnya, setiap anggota NATO adalah target potensial. Komitmen pertahanan kolektif aliansi ini, meskipun menjadi kekuatan pencegah, juga berarti bahwa serangan terhadap satu anggota akan memicu reaksi berantai yang tak terhindarkan. Ini adalah pedang bermata dua dalam geopolitik global. Selain anggota NATO, sekutu Amerika Serikat di seluruh dunia juga berada dalam daftar target potensial. Negara-negara ini memiliki hubungan militer dan diplomatik yang sangat kuat dengan AS. Keterikatan ini, meskipun memberikan perlindungan, juga membawa risiko besar. Amerika Serikat adalah kekuatan global yang tak tertandingi. Komitmennya untuk melindungi sekutunya berarti bahwa serangan terhadap negara-negara ini akan dianggap sebagai serangan tidak langsung terhadap AS. Ini akan memicu respons yang kuat dan cepat dari Washington. Dua contoh paling menonjol dari sekutu AS yang berpotensi menjadi target adalah Jepang dan Korea Selatan. Kedua negara ini berada di garis depan ketegangan geopolitik di Asia Pasifik. Mereka adalah pilar strategi pertahanan AS di kawasan tersebut. Jepang, dengan kekuatan ekonomi dan teknologi yang luar biasa,
serta lokasi strategis di Pasifik adalah sekutu kunci AS. Kehadiran pangkalan militer AS yang besar di Jepang menjadikannya target yang sangat menarik bagi musuh yang ingin menantang dominasi AS di Asia. Setiap konflik besar di Asia akan melibatkan Jepang secara langsung. Kemampuan militernya yang canggih, meskipun bersifat defensif, akan menjadi aset penting bagi AS. Oleh karena itu, melumpuhkan Jepang akan menjadi prioritas bagi musuh yang ingin melemahkan pengaruh AIALS. Korea Selatan juga berada dalam posisi yang sangat rentan. Berbatasan langsung dengan Korea Utara yang bersenjata nuklir, Korea Selatan hidup dalam ketegangan konstan. Kehadiran puluhan ribu tentara UNAIN di wilayahnya menjadikannya target utama dalam skenario konflik regional. Perang di semenanjung Korea akan dengan cepat menarik AS ke dalam konflik. Korea Selatan adalah benteng pertahanan AS di Asia Timur Laut. Serangan terhadap Korea Selatan akan memicu respons militer besar-besaran dari AS dan sekutunya. Filipina, dengan posisinya yang strategis di Laut Cina Selatan, juga menjadi sekutu AS yang semakin penting. Ketegangan di wilayah ini, terutama terkait klaim teritorial, dapat dengan cepat meningkat. Filipina bisa menjadi titik nyala konflik yang melibatkan AS. Australia, meskipun secara geografis jauh, adalah sekutu dekat Wilas dalam aliansi AUKUS. Peran Australia dalam strategi Indo-Pasifik ASEAN menjadikannya target potensial. Pangkalan militer dan fasilitas intelijennya akan menjadi sasaran utama. Singkatnya, sekutu-sekutu AS adalah perpanjangan tangan kekuatan Amerika di seluruh dunia. Mereka adalah garda terdepan dalam menghadapi ancaman. Oleh karena itu, mereka akan menjadi target pertama bagi kekuatan yang ingin menantang hegemoni global Amerika Serikat. Beberapa wilayah di dunia sudah menjadi zona konflik aktif atau memiliki ketegangan yang sangat tinggi. Wilayah-wilayah ini adalah titik nyala yang paling mungkin memicu eskalasi global. Mereka adalah tempat di mana percikan kecil bisa menyulut api besar. Taiwan adalah salah satu titik paling berbahaya di peta geopolitik dunia. Ketegangan dengan Tiongkok terus meningkat, mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tiongkok menganggap Taiwan sebagai provinsi pemberontak yang harus disatukan, bahkan jika itu berarti menggunakan kekuatan militer. Taiwan disebut sebagai wilayah yang sangat rentan. Meskipun memiliki pertahanan yang kuat, ukurannya yang kecil dan kedekatannya dengan daratan Tiongkok menjadikannya target yang sulit dipertahankan dalam invasi skala penuh. Dunia mengamati dengan napas tertahan. Status Taiwan sebagai pusat manufaktur semikonduktor global menjadikannya aset yang sangat berharga. Lebih dari 90% chip canggih dunia diproduksi di Taiwan. Menguasai Taiwan berarti menguasai denyut nadi ekonomi digital global. Posisi strategisnya di Selat Taiwan juga sangat penting. Selat ini adalah jalur pelayaran vital bagi perdagangan global. Menguasai selat ini akan memberikan keuntungan militer dan ekonomi yang luar biasa bagi kekuatan yang mendominasinya. Oleh karena itu, Taiwan adalah target yang sangat menarik bagi kekuatan yang ingin menguasai wilayah dan sumber daya strategis. Invasi ke Taiwan akan memicu respons internasional yang masif, kemungkinan besar melibatkan Amerika Serikat dan sekutunya. Ini adalah skenario yang paling ditakuti. Konflik di Taiwan tidak hanya akan menjadi perang regional, dampaknya akan terasa di seluruh dunia, mengganggu rantai pasokan global dan memicu krisis ekonomi yang parah. Ini adalah salah satu skenario paling mungkin untuk memicu konflik global. Ukraina saat ini sedang mengalami perang skala penuh dengan Rusia. Konflik ini telah berlangsung selama lebih dari 2 tahun dan menunjukkan sedikit tanda-tanda akan berakhir. Ini adalah konflik aktif yang berpotensi memicu eskalasi lebih lanjut. Keterlibatan negara-negara Barat dalam mendukung Ukraina telah meningkatkan risiko konflik langsung dengan Rusia. Dukungan Barat meliputi bantuan militer yang masif, mulai dari senjata canggih hingga pelatihan pasukan.
Bantuan finansial juga mengalir deras untuk menopang ekonomi Ukraina. Dukungan ini, meskipun penting untuk pertahanan Ukraina, juga dianggap provokatif oleh Rusia. Moskow melihatnya sebagai intervensi langsung dalam urusan internalnya. Ini meningkatkan kemungkinan bahwa konflik akan meluas di luar batas-batas Ukraina. Negara-negara tetangga Ukraina, terutama anggota NATO seperti Polandia dan Rumania, berada dalam risiko tinggi. Mereka adalah jalur utama untuk pengiriman bantuan barat ke Ukraina. Serangan terhadap jalur pasokan ini dapat dengan cepat menyeret mereka ke dalam konflik. Eskalasi di Ukraina bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Serangan terhadap wilayah NATO, penggunaan senjata non-konvensional, atau bahkan kecelakaan yang tidak disengaja dapat memicu respons berantai. Dunia menahan napas setiap hari. Ukraina adalah medan pertempuran, di mana dua ideologi besar berbenturan. Ini adalah proxy war yang bisa dengan cepat berubah menjadi konflik langsung antara kekuatan besar. Oleh karena itu, Ukraina tetap menjadi salah satu titik nyala paling berbahaya di dunia. Kita telah membahas kompleksitas potensi Perang Dunia Ketiga. Analisis ini menyoroti posisi strategis negara-negara, pentingnya aliansi militer, dan peran zona konflik aktif. Ini memberikan wawasan tentang negara-negara yang paling mungkin menjadi target serangan pertama. Memahami dinamika geopolitik yang kompleks ini sangat penting. Ini bukan tentang menakut-nakuti, melainkan tentang mengantisipasi potensi konflik di masa depan. Dunia adalah jaring yang saling terhubung, dan konflik di satu wilayah dapat dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Negara-negara anggota NATO, Sekutu Amerika Serikat, dan zona konflik aktif seperti Taiwan dan Ukraina adalah titik-titik paling rentan. Mereka adalah barometer ketegangan global. Apa yang terjadi di sana akan menentukan arah masa depan dunia. Penting bagi kita semua, sebagai pemerhati isu global, generasi muda, dan pengamat geopolitik, untuk terus memantau perkembangan ini. Kesadaran adalah langkah pertama menuju pencegahan. Mari berharap bahwa skenario terburuk ini tidak akan pernah menjadi kenyataan.